Halo sahabat semuanya, kalian sudah tahu belum kalau jamur yang terbuat dari nasi ini bisa membuat tanamanmu hidup lebih lama dan tumbuh subur. Nah, bagaimana cara membuatnya dan cara menggunakannya? Simak videonya sampai akhir ya teman-teman. Oke, jadi bahan yang kita perlukan yang pertama yaitu daun bambu dan juga sedikit tanah yang berada di pohon bambu ya teman-teman, dimana kita itu bisa mendapatkan bibit jamur trichoderma dan jamur mycorrhiza itu di bawah pohon bambu seperti ini. Jamur mycorrhiza dan jamur trichoderma adalah jamur protagonis atau jamur yang baik untuk tanaman, di mana jamur itu membantu tanaman menyerap nutrisi dengan baik dan juga mencegah patogen atau jamur jahat yang menyerang tanaman. Ambil kira-kira sekepal tanah dari bawah pohon bambu seperti ini. Nah, di sini tuh kalian cari yang tidak ada cacingnya ya teman-teman. Pastikan tidak ada cacing atau hewan lainnya yang ikut. Di sini kita tidak perlu mengambil tanah terlalu banyak, cukup sekitar 1 genggam atau sekepal saja sudah cukup. Dan kalian bawa juga daun-daun bambu yang sudah lapuk seperti ini ya teman-teman, yang sudah kering dan lapuk, karena jamur yang lapuk ini banyak ditumbuhi oleh jamur-jamur yang ada di alam di bawah pohon bambu ini guys. Oke, dan kedua bahan ini sudah terkumpul ya teman-teman, dan kita bawa pulang. Oke, jadi ini tadi bahan yang pertama yang kita ambil dari alam, yaitu tanah dan juga daun dari bawah pohon bambu. Dan di sini yang kedua yaitu nasi yang masih baik ya teman-teman, atau nasi yang tidak basi. Dan setelah itu saya menggunakan plastik ini untuk menaruh tanah terlebih dahulu. Saya menggunakan plastik ini agar untuk menjaga kelembapan nantinya teman-teman ya. Di sini sebaiknya tanahnya itu sedikit agak basah, dan jika kurang basah kalian bisa percikan sedikit air. Dan selanjutnya letakkan daun bambu tadi di atas tanahnya itu tadi teman-teman ya. Dan kemudian kita baru meletakkan nasi yang tidak basi atau nasi yang masih bagus di atas permukaan daun bambu ini teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal masukkan media tumbuh jamur ini ke dalam kotak kardus. Nah, di sini saya menggunakan kardus yang kecil saja seperti ini. Dan setelah itu kita simpan terlebih dahulu di tempat yang tidak terkena sinar matahari ya teman-teman. Dan kita tunggu prosesnya sekitar 1 minggu atau 5 hari, mungkin sudah tumbuh. Nah, biasanya itu 1 minggu ya teman-teman bisa tumbuh bagus. Dan setelah ini setelah 5 hari ya teman-teman, di sini kita lihat apakah sudah muncul kalus jamurnya atau belum. Nah, di sini sebaiknya kalian itu menggunakan masker ya teman-teman, karena uap dari jamur ini cukup menyengat. Dan di sini bisa kalian lihat sendiri sudah muncul serabut-serabut putih yang menutupi nasi tadi ya teman-teman. Ini dia jamur mycorrhizanya. Di sini kalian bisa lihat seperti ini bentuknya. Seperti ini ya teman-teman, yang putih-putih itu adalah kalus jamur mycorrhizanya, dan yang warna biru-biru hijau ini adalah jamur trichodermanya. Kedua jamur ini adalah jamur yang bersifat protagonis atau bisa menghambat pertumbuhan patogen atau penyakit yang mengganggu tanaman. Dan ini adalah hari kelima, jadi pertumbuhannya belum sempurna. Dan saya akan menunggu 2 hari berikutnya atau setelah 7 hari. Di sini akan saya simpan terlebih dahulu, dan belum saya coba untuk mengaplikasikannya ke tanaman. Di sini saya simpan terlebih dahulu. Dan ini sahabat 2 hari setelah itu. Dan saya coba lihat lagi ya teman-teman. Di sini kita lihat apakah pertumbuhan jamurnya sudah sempurna atau belum. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri yaitu jamur warna hijaunya tumbuh lebih banyak dari 2 hari yang kemarin, dan jamur mycorrhizanya tetap tumbuh lebih baik juga ya teman-teman. Dan di sini langsung saya coba untuk mengaplikasikannya atau menambahkannya pada tanaman. Nah, di sini sebagai contoh, di sini saya mau menggunakan jamur trichodermanya yang warna hijau ini pada tanaman cabai. Nah, di sini saya cukup ambil sedikit saja ya teman-teman, tidak terlalu banyak.
seperti ini. Saya ambil sebagian aja seperti ini, dan saya akan menambahkannya ke tanaman cabai agar bisa menjaga tanaman cabai ini dari patogen-patogen yang jahat yang bisa menyebabkan busuk akar. Nah, di sini saya menaruhnya di akar bawah tanaman seperti ini teman-teman ya. Dan jamur trichoderma ini akan tumbuh menyatu dengan akar tanaman cabai ini dan menjaga tanaman cabai ini dari serangan jamur yang umumnya seperti jamur fusarium yang menyebabkan busuk akar pada sebuah tanaman. Dan di sini sebagai contoh saya juga akan menambahkan ke tanaman terong. Nah, di sini saya kupas sedikit pada bagian tanahnya sampai memunculkan sedikit akar ya teman-teman. Jadi jamur ini akan menyatu dengan akar tanaman terong ini dan menjaga terong ini dari serangan hama. Dan untuk tanaman terong ini saya menggunakan jamur mycorrhiza atau jamur yang warna putih tadi. Nah, sebenarnya pengaplikasiannya yang benar yaitu pada saat awal penanaman seperti ini teman-teman ya. Awal penanaman dari pindah semai. Jadi di sini kita buat lubang tanam terlebih dahulu. Lalu berikutnya kita tambahkan jamur tadi di dasar lubang tanam seperti ini. Jadi lebih mudah penggunaannya ya teman-teman. Dan baru kita masukkan bibit tanamannya seperti ini. Dan kita tunggu berikutnya tanaman ini bisa tumbuh lebih baik dengan bantuan jamur yang baik ini atau jamur mycorrhiza dan trichoderma yang akan menjaga tanaman ini dari jamur parasit yang mengganggu tanaman. Dan untuk penggunaan pada periode berikutnya, kalian tinggal menambahkan nasi yang masih segar seperti ini ke dalam wadah yang sudah ada bibit jamur mycorrhiza dan trichoderma seperti ini, dan biarkan jamur itu tumbuh lagi di nasi yang baru saja kita tambahkan, dan kita simpan lagi ya teman-teman. Dan otomatis kita tidak perlu mengambil lagi bahan dari alam atau dari pohon bambu tadi ya teman-teman, dari bawah pohon bambu tadi. Jadi kita cukup mengembangkan jamur yang sudah ada ini tadi hanya dengan menggunakan media nasi ya teman-teman. Oke, dan terima kasih sudah nonton videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan tulis di komentar.